Pasal yang ke-30. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-30. Haleluya, puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara semua sudah mendapatkan ayat tersebut, maka mari kita membaca. Saya membaca dari Pastori dan Bapak Ibu Saudara menyimak semua di rumah masing-masing. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai seterusnya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanan. Perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Sekali lagi saya ulangi ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka di sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Sampai di situ, saudara. Sebaiknya pasal ini kita baca sampai pada ayat yang ke-25. Tapi inti yang saya ingin sampaikan hari ini sudah saya bacakan sampai pada ayat yang ke-10. Nah, saudara, 1 Samuel pasal 30 ini menceritakan satu peristiwa yang saya beri nama peristiwa Siklag. Sejarah yang pernah terjadi di satu kota yang namanya Siklag. Dalam ilmu sejarah sangat penting
kita memahami satu peristiwa secara komprehensif atau secara menyeluruh, sehingga apa yang pernah terjadi pada saat itu tidak menjadi kabur, tapi menjadi ingatan sepanjang zaman dari generasi ke generasi. Kita masih ingat peristiwa serangan 1 Maret, dan itu terjadi di Yogyakarta. Disebut peristiwa serangan 1 Maret karena terjadi pada tanggal itu. Kita masih ingat juga dalam sejarah peristiwa tentang penembakan rakyat di lapangan Karebosi Makassar yang disebut peristiwa Westerling, di mana seorang tokoh, seorang tentara, seorang jenderal membunuh habis banyak rakyat di satu lapangan yang terbuka. Dan peristiwa ini pun sama, peristiwa Siklag. Apa yang terjadi di Siklag, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus? Peristiwa Siklag adalah peristiwa yang tidak mungkin dilupakan oleh Daud. Tidak mungkin bisa dilupakan oleh orang-orang yang bersama-sama dengan Daud. Ada 600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan ada 400 orang yang kuat, yang masih sanggup berperang menyertai Daud, yang merasakan hal yang sama, peristiwa yang sama pada saat itu. Sehingga dalam kitab Nabi Samuel, sejarah atau peristiwa ini ditulis. Bagaimana tidak, saudaraku? Peristiwa ini menceritakan tentang satu kota yang bernama Siklag, yang habis dibakar oleh musuh. Tidak ada yang tersisa. Alkitab mengatakan bahwa hanya asap yang dilihat oleh Daud dan pasukannya. Di ayat 1 dikatakan ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Dan apa yang diceritakan oleh ayat ini pada ayat-ayat berikutnya, ketika Daud melakukan pengejaran, dia bertemu dengan seorang Mesir, hamba daripada orang Amalek itu yang ditinggalkan karena sakit. Lalu hamba itu atau orang Mesir yang menjadi hamba orang Amalek itu menceritakan bahwa mereka telah menyerang semua daerah-daerah yang mereka lalui dan dibakar, termasuk Siklag. Dan karena dia sakit, dia ditinggalkan oleh tuannya. Dia juga lah yang memberi informasi kepada Daud ke arah mana gerombolan itu pergi. Ada begitu banyak kepedihan yang dialami oleh Daud bersama dengan orang-orang yang bersama dengan dia, di mana Daud baru saja pulang berperang, tapi justru tempat yang dianggap aman, justru tempat yang dianggap baik, justru tempat yang dianggap nyaman untuk keluarganya, sekarang habis dibakar oleh musuh. Maka Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pagi ini saya akan memberi judul khotbah saya, mengubah krisis menjadi kemenangan. Mengubah krisis menjadi kemenangan. Saya pikir pasal ini cukup menceritakan kepada kita bagaimana sebuah krisis ini, bagaimana semua pergumulan yang begitu hebat dialami oleh Daud. Saudara bisa membayangkan kalau itu yang saudara alami. Saudara bisa menyelami perasaan Daud. Kita baru saja misalnya kehilangan seseorang yang kita cintai karena dipanggil Tuhan. Ada begitu banyak orang yang bisa berhari-hari berduka cita, saudara. Atau anak kita yang kita cintai sakit. Dan itu saya mengalami, saudara. Kita menjadi sedih. Satu malam kita tidak bisa tidur. Apalagi peristiwa yang dialami oleh Daud seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Bahwasanya satu kota yang bernama Siklag habis dibakar. Dan dalam pemikiran Daud bersama dengan orang-orang yang ikut bersama dengan dia, sudah dapat dipastikan bahwa mereka sudah berpikir pasti
anak-anak, istri, dan semua harta benda mereka habis. Istri, anak-anak pasti dibunuh. Nah, perhatikan, saya tertuju kepada satu pribadi, satu tokoh yang namanya Daud. Saya memperhatikan, saudaraku, bahwa sejak awal Daud diurapi menjadi raja. Maka saya memperhatikan di dalam Alkitab bahwa krisis, persoalan atau pergumulan ini sepertinya semakin meningkat. Kalau kita membaca sejarah tentang Daud dalam kitab Samuel ini, maka pepatah yang berkata sudah jatuh ketiban tangga mungkin cocok untuk disematkan kepada Daud. Karena dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai pasal 30, di sana dikisahkan bahwa setelah Daud diurapi menjadi raja, diurapi oleh Samuel, ketika Tuhan mengutus Samuel ke rumah ayahnya, yaitu Isai, untuk mengurapi salah satu dari anaknya menjadi raja, Daud yang terpilih. Dan juga baru saja Daud mengalahkan musuh terbesar bangsanya yang ditakuti, yaitu Goliat. Maka justru di saat itulah Daud masuk lagi kepada satu persoalan yang begitu besar, yang begitu dahsyat. Bagaimana tidak, saudara? Seorang raja yang pernah menjanjikan upah, hadiah kepada siapa yang mengalahkan Goliat, dan itu Daud melakukan itu. Justru raja atau Saul mengejar-ngejar Daud. Dari satu tempat ke tempat yang lain, Daud harus berpindah-pindah. Dalam Mazmur yang ditulis Daud, dia berkata, hidupku selangkah dengan maut. Bukankah itu satu krisis? Bukankah itu satu masalah yang luar biasa? Masih dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 2, Daud sebagai calon atau raja yang sudah diurapi, seharusnya selayaknya dia didampingi oleh ajudan, dia didampingi oleh tentara, bahkan dia didukung oleh sekian banyak rakyat pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Dalam pelarian Daud, dia hanya bersama dengan keluarganya dan orang-orang yang paling dekat dengan dia. Dan siapakah yang mendukung dia? Ironis, saudaraku, seorang raja yang dipilih Tuhan, seorang raja yang diurapi Tuhan, tetapi tidak didukung oleh rakyat, tidak disertai oleh tentara yang besar, tidak ada panglima yang beserta dengan dia. Justru hanya ditemani dengan 400 para bajingan, 400 para perampok, 400 para begal yang melarikan diri ke gunung-gunung dan bertemu dengan Daud. Justru dialah atau justru mereka lah yang menjadi penopang bagi Daud. Orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang disebut sampah masyarakat, itulah yang menopang Daud, itulah yang mendukung Daud. Saudara bisa bayangkan, bukankah ini satu pergumulan, bukankah ini satu krisis yang dialami pribadi yang bernama Daud, saudaraku? Bagaimana dengan Anda dan saya? Kalau pandemi virus corona ini kita anggap krisis, dan memang krisis, saya pikir belum seberapa yang dialami oleh Daud. Bahkan kalau kita menceritakan tentang kisah Ayub, belum seberapa. Sebab pengalaman krisis ini kita alami secara global, internasional, atau nasional di Indonesia. Dan masih kita bisa menghindari masalah ini, saudara, kalau kita patuh kepada protokol yang ditetapkan pemerintah dan pihak kesehatan, yaitu di rumah saja. Namun tentu bukan berarti tidak ada dampak lain, ekses lain yang dialami oleh banyak saudara-saudara yang saya tahu adalah
pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan. Kalau tidak salah ingat, Yogyakarta saja pada minggu yang lalu saya membaca bahwa ada 488 orang yang sudah dirumahkan. Bukan hanya para karyawan yang mengalami krisis ini, tapi bagi saudara-saudara pelaku bisnis, pelaku dunia usaha, mengalami hal yang sama. Ada yang bercerita kepada saya, "Om, Pak Pendeta, usaha saya terjun bebas." Artinya bukan mengalami degradasi atau penurunan yang pelan, tapi terjun bebas dari atas, pluk. Ini masalah, saudara. Dan itu yang dialami oleh Daud. Dalam 1 Samuel pasal 27 juga, Daud dalam pergumulannya, dalam ketekanan yang dialami, dalam krisis yang dialami, tidak diterima oleh bangsanya sendiri. Saya persempit, tidak diterima oleh rumahnya sendiri. Rumahnya adalah bangsanya. Dan dia adalah seorang pemimpin besar yang diangkat oleh Tuhan. Diurapi oleh imam, oleh nabi yang besar, yang dihormati, bernama Samuel. Tetapi dalam pasal 27 dari 1 Samuel, justru pergi meminta suaka politik, perlindungan politik kepada musuh daripada bangsanya, yaitu bangsa Filistin. Jadi lengkap sudah krisis yang dialami oleh Daud. Tetapi apakah Daud, saudara, tinggal dalam krisis, dalam persoalan seperti itu? Tidak. Dia berusaha keluar dari krisis itu. Dia mengubah krisis itu menjadi kemenangan atas hidupnya dan menjadi kemenangan bagi semua bangsanya. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Memang kita selalu berkata dan berdoa, "Tuhan, lepaskan pergumulan ini dari saya. Tolong kami, Tuhan." Tapi saya mau katakan kepada kita, tidak cukup hanya berdoa. Tidak cukup hanya berseru kepada Tuhan. Tapi yang dilakukan, yang kita lakukan adalah ada upaya aktif dari kita. Ada tindakan dari kita yang saya sebut itu adalah tindakan iman. Iman yang sampai kepada berpikir, iman yang sampai kepada berasumsi, iman yang sampai kepada berhayal, bukan iman, saudara. Tapi iman yang hidup, iman yang nyata, iman yang akan membawa dampak yang luar biasa bagi kita adalah iman yang disertai dengan tindakan. Dan itu yang dialami, yang dilakukan oleh Daud. Apakah ketika dia mau dibunuh oleh Saul, dia diam saja dan dia berkata, "Aku berserah sama Tuhan, Tuhan tolong saya"? Tidak. Dia punya tindakan, dia punya langkah-langkah strategis. Yaitu harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin orang bisa berkata, katanya Daud pemberani. Tapi kenapa dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Bahkan sampai harus pura-pura gila. Saudaraku, ini kan miris. Maka saya ketawa ketika ada beberapa hamba Tuhan berkata, kenapa kita mesti takut kepada corona? Kenapa kita mesti tidak boleh ibadah? Untuk beberapa hamba Tuhan saya diskusi, tapi untuk yang keras kepala lebih baik saya tutup mulut. Bukan berarti Daud sudah kalah, tidak. Dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ketika dalam pasal 30 ini melihat situasi fakta yang ada bahwa kota Siklag sudah habis terbakar, tinggal tumpukan puing dan debu. Apakah Daud tinggal pasrah dan berdoa sama Tuhan dan menyerahkan semuanya? Tidak, saudara. Justru dia bertindak dengan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Maka coba kita perhatikan bagaimana cara Daud mengubah krisis itu menjadi sebuah kemenangan.